Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman. Bagaimana keturunan anak hasil zina? Apakah 7 turunan anak itu tak baik? Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang lahir ini suci. Tak ada beda anak zina, anak tong sampah, anak bayi tabung, semua anak suci. Tak ada anak zina dalam Islam. Yang berzina itu bapak ibunya. Dosa si bapak, dosa si ibu tak mengalir ke si anak. Jadi kalau ada ketahuan bapak ibunya berzina, jangan bilang kau anak zina, enggak, berdosa gitu. Jadi anak itu dalam keadaan suci. Adapun orang yang mengatakan, mana tahu anak ibu dipinang orang, lalu sebelum akad datang orang berbisik, itu tak jelas sayangnya itu anak zina. Kasih tahu ke saya, kasih tahu dia tak ada anak zina, dia anak baik, dia anak soleh. Adapun perbuatan mak ayahnya siapa yang tak berdosa? Jangan dosa kita lebih banyak lagi. Jelas? Bagaimana sahutan amin pada makmum sedangkan makmumnya hanya perempuan di suatu musalla? Kalau imamnya perempuan, makmumnya semua perempuan, tak boleh ada laki-laki, maka dia tetap mengucapkan amin. Suara perempuan dalam ibadah itu tidak boleh didengar kalau ada laki-laki. Tapi kalau di luar ibadah, di luar sholat, bolehkah ibu bertanya ke saya dengan mengeluarkan suara? Boleh. Suara perempuan itu boleh. Yang tidak boleh itu la takhda'na bil qaul, jangan bersuara mendayu-dayu, lemah gemulai, yatma'alladzi fi qalbihi marad, karena ada orang yang hatinya berpenyakit. Tak boleh. Jadi ibu tak boleh bersuara mendayu-dayu. Saya tanya, macam orang habis makan pita. Jadi kalau ibu sholat tarawih di rumah jamaah, perempuan semua habis pengajian, maka dia tetap ucapkan amin. Ada sebagian yang keningnya hitam. Apakah karena sholat malam? Wallahu a'lam. Kalau ada bapak di rumah atau laki-laki tetangga keningnya hitam, bisa jadi dia selalu sujud di atas batu. Orang Mesir banyak keningnya hitam karena mereka sholat tak pakai sejadah. Di tempat kita, wallahu a'lam. Saya sholat tapi tak hitam kening. Ustaz tak hitam kening, semuanya hitam. Jadi kalau ada orang keningnya hitam, kita husnuzon aja, jangan diejek. Kau hitam kening kau ini, kau gosok-gosok kan ke lantai. Jangan diejek. Dia sudah sholat, udah alhamdulillah. Apa hukumnya akikah mengundang pakai undangan? Saya akikah anak saya undang. Tapi karena tak sanggup mengundang semua orang ramai, maka dikirimlah beberapa nasi kotak. 1, 2, 3, kiri, kanan, belakang, sampai ke ujung tak sampai karena kambingnya cuma 2 ekor. Kalau orang tuh mengasih duit, tamunya terima, kan tak ada doa tolak duit kan, tolak bala yang ada kan. Tapi kalau sengaja membuat acara itu supaya orang mengasih duit, tak boleh, karena tujuan dari akikah adalah sedekah, bersyukur karena sudah dikasih Allah anak. Bukan senang punya anak. Orang menunggu bertahun-tahun, bayi tabung sampai 150 juta ke Malaysia baru punya anak. Ini dia begitu mudahnya punya anak. Maka bersyukur pada Allah, dibelinya kambing 2 ekor, seekor 2,5 juta, 2 ekor 5 juta. Udah lah keluar 5 juta, ditanyanya pula berapa balik modal tak kita nih. Oh, akikah itu bukan untuk nyari duit, akikah itu supaya untuk. Tapi banyak datang tamu membawa kado. Tak mungkin saya bilang, kado bawa pulang semua. Nah, tapi tak pula saya sediakan
Nah ini untuk ngasih duit. Saya bilang ini akikah nih undangan kenduri makan. Apa hukumnya kalau ada orang memprotes sedekah yang diberikan untuk warga yang mendapat kemalangan karena BSKM yang berada di daerah tersebut tidak mencukupi? Ada meninggal laki-laki namanya Ja'far. Kata Nabi, isna'u ta'aman li ali Ja'far. Ja'far sudah mati, meninggal, buatkan makanan. Aslinya kalau ada orang meninggal di lingkungan kita ini, kita buatkan sarapan pagi, makan siang, makan malam, bawakan beras. Kenapa? Karena dia sudah sibuk dengan ada yang meninggal itu. Jadi kita memang disuruh bersedekah. Dulu di kampung-kampung kan bawa beras, bawa telur ayam. Sebagian di dapur memasakkannya, kasih makan. Bukan orang meninggal itu menyediakan. Ini sudahlah keluarganya meninggal, dia pula lagi mengutang bubur kacang hijau. Sudah mati ditimpa tangga, diterkam kucing. Betapa zolimnya kita. Apabila seorang suami mentalak istrinya, tidak langsung ke istrinya, tapi lewat orang lain, apakah talaknya sah Pak Ustadz? Mohon penjelasan. Talak dibagi dua. Yang satu lafaznya sarih. Sarih artinya jelas. Yang satu lafaznya kinayah, kiasan. Pulanglah engkau ke rumah orang tua. Itu masuk yang mana? Kiasan. Ibu kalau bapak tuh bilang, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Ibu jangan pulang, tanya dulu. Maksud Allah? Apa maksud kau ini guys? Kalau dia bilang maksudku adalah talak, jatuh talak satu. Tapi kalau dia bilang aku sedang tak enak hati aja nengok kau, tak jatuh talak satu. Tapi kalau dia bilang ku talak kau, maka jatuh talak satu. Perempuan mesti paham, mesti ngerti. Karena sekarang laki-laki banyak saya enak otaknya dia bercakap tak apa-apa keluar dari mulutnya. Waktu sedang cinta, oh terbang ibu ke awan buat. Kalau sudah sedang mengamuk, semua kebun binatang keluar dari muncungnya. Jadi ibu mesti mengerti. Kalau dikirimnya melalui WhatsApp, SMS, maka dapat dipastikan bahwa itu HP dia, nomor dia, ada saksi, memang betul dia dalam keadaan sadar, tidak mabuk, tidak mengigau, bukan handphone dia dipinjam kawannya, jatuh. Kalau dia pesankan ke orang, orang itu amanah, adil, tidak pengkhianat, tidak pelaku dosa, bukan fasik, jatuh. Tapi ini tak gentleman, tak jantan. Masa pula main kirim-kirim ke orang, pengecut dia. Tapi kalau cerita jatuh tak jatuh, jatuh. Tapi yang memutuskan bukan ustadz. Yang memutuskan adalah hakim pengadilan agama Kota Pekanbaru atau Kabupaten Kampar. Hakim pengadilan agama itulah yang akan memutus jatuh atau tak jatuh. Pak Ustadz, berapa istri Rasulullah? Tergantung cara menghitungnya. Ada yang 9, ada yang 11. Berapa anaknya? Qasim, Abdullah. Istrinya yang punya anak cuma 2. Yang pertama Khadijah. Khadijah punya anak 2 laki-laki, 4 perempuan. Ummu Kulsum, Zainab, Ruqayyah, yang paling kecil Fatimah. Kemudian ada istrinya yang dari Mesir, namanya Maria Qibtiyah, lahir anak laki-laki, namanya Ibrahim, meninggal umurnya 18 bulan, dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah. Jadi kalau dihitung anak laki-lakinya 3, anak perempuannya 4. Semuanya meninggal ketika Nabi masih hidup kecuali Fatimah. Fatimah meninggal sesudah Nabi meninggal 6 bulan. Sebelum meninggal itu dibisikkan Nabi ke telinganya, menangis dia. Habis itu dibisikkan lagi, senyum dia. Tanya sama Aisyah, kenapa kau tadi menangis senyum? Aku menangis karena kata Nabi tak lama lagi dia meninggal. Kenapa kau senyum? Karena nanti keluarga yang pertama menyusul adalah aku. 6 bulan sesudah itu meninggallah Fatimah. Kertas terakhir. Apa hukumnya orang main kim? Hah? Apa kim?
Coba ibu satu orang menjelaskan dulu, biar paham saya. Judi. Innamal khamru, sesungguhnya khamar. Wal maisir, judi. Wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala. Wal azlam, mengundi nasib. Namanya aja berbeda macam-macam, tapi intinya kalau dia masuk dalam kategori judi. 4. Innamal khamru, khamar. Wal maisir, judi. Wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala. Wal azlam, mengundi nasib. Rijsun, najis. Min amali syaitan, perbuatan setan. Bajutan ibu jauh. Datang, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, pulang. Datang, makan, pulang. SMP, siap makan, pulang. Mudah-mudahan kita istiqomah iman dan Islam, sehat walafiat, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu soleh dan solehah, dijadikan penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Malah haziniyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah.